ini kita mulai dengan pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dan laporan dari Ketua Pelaksana, sambutan dari Direktur, pembacaan doa, lalu akan ada sesi materi dan diskusi yang akan kita lakukan bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, berikut tadi adalah acara pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita masuk ke acara yang kedua, saya harap semua peserta yang ada dalam webinar kali ini bisa mengikuti acara dengan baik. Jadi diharapkan untuk memastikan bahwa koneksi internetnya juga dalam kondisi yang stabil. Acara berikutnya yakni sambutan dan laporan dari Ketua Pelaksana kegiatan Workshop Career Preparation pada pagi hari ini, yaitu Ibu Fitra Mkes. Kepada Ibu Fitra, kami persilahkan. Laporan Ketua Panitia. Workshop Career Preparation jurusan gizi tanggal 7 sampai 8 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Kemenkes Pakanan diwakili oleh Ketua Jurusan Kajian CH, yang terhormat narasumber dari Livo Diet Center, Ibu Ineke Andika Bita, Education SCH, yang terhormat dosen PLP dan staf jurusan gizi, yang terhormat peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Selasa tanggal 7 Juli 2020, terselenggara kegiatan Workshop Career Preparation jurusan gizi. Latar belakang. Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa lulusan baru jurusan gizi menyelenggarakan workshop persiapan kerja mahasiswa dengan tema Career Preparation. Workshop ini diselenggarakan guna memberikan pembekalan materi mengenai hal-hal yang perlu dikuasai dan dipersiapkan dalam memasuki dunia kerja. Untuk mencapai kesuksesan karir di masa depan kepada mahasiswa lulusan baru. Peningkatan mutu lulusan mahasiswa melalui kegiatan ini sangat diperlukan, seiring dengan persaingan pasar kerja pada saat ini.
Berdasarkan hal tersebut, jurusan D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang merasa perlu memberikan pelatihan kepada mahasiswa jurusan D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Tujuan workshop ini diselenggarakan guna memberikan pembekalan materi mengenai hal-hal yang perlu dikuasai dan dipersiapkan dalam memasuki dunia kerja untuk mencapai kesuksesan karir di masa depan kepada mahasiswa lulusan baru. Peserta berjumlah 35 orang, terdiri dari mahasiswa gizi tingkat 3, dosen, PLP, dan staf jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pelaksanaan dilakukan selama 2 hari pada tanggal 7 sampai 8 Juli 2020 melalui via Zoom meeting. Adapun sumber dana dari Dipa Poltekkes Pangkal Pinang tahun 2020. Demikianlah laporan Ketua Panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fitra yang sudah menyampaikan laporan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dari Career Preparation Day pada pagi hari ini. Berikutnya adalah sambutan dari Direktur yang akan diwakili oleh Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang kepada Ibu Ori Pertami Enardi MPH. Kami persilahkan dan juga untuk sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Ori kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Direktur, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau, bahwasanya beliau tidak bisa bergabung dengan kita di hari ini dikarenakan pada waktu yang sama ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Yang terhormat, narasumber kita, Ibu Ineka Andita Bita, Ardi MPH. Selamat pagi, Ibu Bita. Jadi, Ibu Bita ini merupakan teman sekelas. Ibu Bita ini merupakan teman sekelas saya dan Pak Hamdani sewaktu menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Memang udah lama ya nggak ketemu ya Bu Bita ya, kira-kira 9 tahun yang lalu. Waduh, lama banget ya. Iya, alhamdulillah kita dipertemukan walaupun di dunia virtual ya Bu Bita. Iya, terima kasih undangannya. Oke, yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dan staf jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, serta mahasiswa peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat mengikuti workshop Career Preparation yang akan dilaksanakan selama 2 hari ke depan. Sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan Diploma 3 Gizi, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, khususnya jurusan gizi, mengharapkan setiap lulusan memiliki kompetensi yang optimal. Nah, sesuai dengan visi jurusan gizi, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang adalah menghasilkan ahli media gizi unggul di Indonesia yang berjiwa kewirausahaan dengan bercirikan wilayah kepulauan tahun 2026. Secara khusus, penekanan visi untuk berjiwa kewirausahaan berkenaan dengan kemampuan dalam mengembangkan ilmu kegizian dalam berbagai bidang untuk pencegahan dan penanggulangan masalah gizi. Memasuki dunia kerja setelah wisuda merupakan tantangan terbesar bagi lulusan fresh graduate yang biasanya memiliki keraguan dalam menentukan pekerjaan apa yang akan dipilih untuk menjadi pekerjaan pertama. Nah, perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang semakin pesat menjadi tantangan yang besar bagi calon tenaga kerja. Lulusan sebagai generasi milenial adalah sumber daya manusia yang potensial yang dihadapkan pada persaingan untuk meraih peluang kerja yang kompetitif. Nah, ada 3 alasan mengapa mahasiswa fresh graduate ini perlu mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. Yang pertama,
masuknya era revolusi industri 4.0. Bahkan sekarang sudah mulai 5.0. Nah, era revolusi industri 4.0 dan 5.0 merupakan zaman yang memajukan teknologi. Memasuki era ini memaksa manusia memasuki dua dunia, yaitu dunia real dan dunia virtual. Nah, era ini mengkondisikan manusia secara personal bergantung kepada dunia virtual yang semakin hari semakin complicated. Nah, era revolusi ini juga menawarkan kepada pekerja kesempatan yang luas karena perkembangan teknologi di dalamnya dapat memberi kemudahan. Nah, alasan yang kedua adalah munculnya MEA di ASEAN. MEA atau dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang digagas untuk membentuk pasar tunggal yang menciptakan kondisi kompetitif atau persaingan antar negara ASEAN. Jadi bersaingnya tidak hanya di Indonesia, apalagi di Bangka Belitung saja, tetapi kita akan bersaing dengan tenaga gizi lain dari negara ASEAN lainnya. Kemudian alasan yang ketiga, ketatnya persaingan lapangan pekerjaan. Di era sekarang ini, fokus yang dicari dari calon pekerjanya bukan dari jurusan dan nilai akademis saja, melainkan minat dan skill dari para calon pekerjanya. Nah, itulah 3 alasan mengapa fresh graduate perlu mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja. Selain itu, pada saat sekarang, hingga 2030 nanti diprediksi bahwa Indonesia akan mencapai puncak populasi usia produktif sebesar 70% dari total penduduk Indonesia. Nah, hal ini tentu saja dapat menjadi keuntungan untuk perekonomian dan kemajuan Indonesia apabila generasi milenial sebagai generasi yang jumlahnya yang besar dapat dikelola dengan baik. So, prepare for yourself from now. Persiapkan diri Anda dari sekarang. Para hadirin peserta workshop, setelah workshop ini kami harapkan peserta dapat menetapkan tujuan besar dalam mencapai kesuksesan. Tujuan ditetapkan dengan smart, dengan menetapkan tujuan dengan tepat dan matang, seseorang akan menjalankan karirnya dengan passion dan tanpa penyesalan di hari tua. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga workshop ini berjalan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya kita menjalankan roda pembangunan kesehatan untuk membawa masyarakat kita menjadi lebih baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop Career Preparation secara resmi saya nyatakan dibuka. Karena kita dari Melayu, Bu Bita, jadi ada pantun. Kotobo Ali beli ikan kuah sop, mampir sebentar ke Pulau Kalapan. Hari ini kita workshop, semoga hasil sesuai harapan. Amin, 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 amin. Kecil-kecil si ikan bilik, ikan kering letak dalam peti. Peserta workshop yang terpilih, ikutilah dengan sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dan pembukaannya kepada Ibu Ori Pertami Enardi. Ya, jadi sesuai yang disampaikan dengan Ibu Ori, prepare yourself from now. Jadi harus punya plan ke depannya mau seperti apa, mau melakukan apa. Dan plannya mungkin ada banyak opsi, jadi tidak hanya satu. Nah, hari ini kita akan mengupas apa saja yang bisa dan akan mungkin menjadi pilihan dari teman-teman mahasiswa yang dari setelah nantinya lulus menyelesaikan belajarnya lalu memasuki kehidupan pasca kampus. Nah, untuk lebih berkahnya acara kita pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke sesi materi akan ada pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Eri Firmando MGZ. Kepada Bapak Eri Firmando kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk
pemohon keridhaan Maha Kuasa atas apa yang kita laksanakan. Maka izinkanlah saya membaca doa dengan secara Islam bagi yang beragama non-Muslim untuk bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yuhibbu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan workshop career preparation jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang pada tanggal 7 dan 8 Juli tahun 2020. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional, dengan baik dan tekun. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kami kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan dalam mengikuti acara workshop pada masa pandemi ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah memberikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Edi Firmando yang telah membacakan doa. Ya, berikutnya adalah memasuki sesi materi oleh narasumber. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Ineka Anditabita. Ya, Ibu Ineka Anditabita merupakan CEO dari Livo Nutrition Center. Ya, ini merupakan sebuah professional diet advisor ya Bu ya. Jadi sudah menangani berbagai macam klien, baik klien yang ada penyakitnya mungkin atau yang memang berkonsultasi secara langsung untuk health advisor. Iya. Terus secara ya dari pengalamannya sendiri sudah sangat banyak ya dari Ibu Ineka Anditabita. Kita lihat sebagai food writer dan dietitian untuk Indofood Company dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Lalu sebagai digital ambassador dari Happy Soya Oil dari tahun 2016 sampai dengan Desember 2017. Lalu sebagai guest lecturer juga di Alma Ata dan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 dan tahun 2017. Dietitian di Prodia sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini sebagai health motivation speaker di berbagai macam company dari tahun 2016 sampai saat ini, dan sebagai founder dan CEO dari Livo Diet Center dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Bisa dilihat dari sini memang sangat konsisten sebagai lecturer, sebagai digital ambassador, memang karirnya berada di path sebagai seorang dietitian profesional. Lalu education atau pendidikan, ya sesuai yang disampaikan oleh Ibu Ori tadi, bahwa merupakan teman seangkatan saat menjalani kuliah master di Universitas Gadjah Mada. Wah, itu sudah lama sekali ya, GPA-nya 3,9. Nah, ini luar biasa. Berarti teman-teman mahasiswa harus bersemangat nih, walaupun mungkin sudah di ujung tahun dari masa belajarnya, tapi semoga
berapapun IPK-nya, motivasinya juga tidak boleh luntur, harus tetap kuat. Nah, dari skill, wah ini sudah sangat banyak, dari journal analytics, diet strategy, marketing, web content, ini merupakan skill yang sangat penting untuk era digital seperti saat ini. Lalu food writer, corporate seminars, project management, ini juga membutuhkan begitu banyak skill, mulai dari manajemennya sendiri, lalu planning, lalu juga koordinasi dengan berbagai banyak pihak yang terlibat dalam suatu project. Selain itu juga sebagai diet consultant, calorie counting, dan nutrition research. Mulai dari awards atau penghargaan, beliau sudah pernah mendapatkan penghargaan dari Nutrifood, mungkin ini cukup familiar, Nutrifood Most Outstanding Marketing Concept pada tahun 2010, lalu dari Wismilak Diplomat Success Challenge, the third winner pada tahun 2015. Ya, nah berarti nanti teman-teman harus bisa mendevelop CV-nya mulai dari sekarang. Apapun itu bentuknya mulai disusun, karena CV akan menjadi rekam jejak dan menjadi bekal seseorang untuk bisa mendapatkan atau menapaki karirnya dari awal. Nah, seperti itu. Nah, kepada Ibu, saya manggilnya apa, Bu? Ibu Tabita. Oke. Ibu Tabita, Bu Eli. Ya, Ibu Tabita, mungkin bisa langsung kita mulai untuk sesi materinya. Oke. Monggo, silakan kita mulai ya. Suara saya kedengaran ya? Iya, Bu, jelas. Oh, baik. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat Terima pagi. kasih. Terima kasih untuk Direktur dari Poltekkes Pangkal Pinang, Kak Jur, untuk Ori, halo, untuk Bang Dani, halo juga. Bang Dani, terutama Bang Dani kemarin yang mengundang ya sama Kak Ori, terima kasih sekali atas undangannya, dan juga untuk keseluruhan panitia yang membuat acara ini. Saya sungguh merasa terhormat bisa diundang, juga sangat bersyukur karena kalau tidak ada acara ini saya nggak ketemu dan silaturahmi sama Kak Ori sama Bang Dani nih. Jadi terima kasih sekali untuk kesempatan ini, dan semoga ketika semua 2 hari ini sudah selesai, kita sama-sama boleh diperlengkapi lagi, boleh ditambah lagi hikmat pengetahuan dari acara ini. Itu harapannya. Oke, saya panggilnya teman-teman aja ya, biar kayak akrab gitu, kayak udah kenal lama. Oke, teman-teman semua, kita mau mulai acara ini, kita mau sama-sama lihat presentasi yang sebentar lagi saya siapkan.